Halo Healthy People, jumpa lagi dengan saya Beni Dermawan di CNN Indonesia Health. Nah, mudik ini adalah momen yang penuh kebahagiaan. Bertemu keluarga, melepas rindu dan merayakan kebersamaan jadi hal yang paling dinanti. Namun, di balik hangatnya perjalanan panjang pulang kampung, kita juga perlu waspada nih terhadap risiko kesehatan, terutama ISPA dan juga flu. Dan untuk membahasnya, saya telah bersama dengan dokter spesialis paru, Dr. Ibrahim Darmawan. Halo dok, apa kabar dok? Halo Benny, baik. Terima kasih sudah bersama dengan kami hari ini. Sama-sama. Dok, ini kan sudah memasuki musim mudik, mungkin udah ada yang mulai berangkat atau ada yang udah siap-siap berangkat. Nah ini apa aja nih dok yang perlu diwaspadai saat mudik, terutama saat cuaca ekstrim kayak sekarang ini? Baik, jadi kalau dari bidang pernapasan ya, saya bicaranya ya. Mudik itu adalah sebuah kondisi yang tidak biasa. Iya. Ya, artinya saat kita mudik, jalan menjadi lebih padat, Betul. waktu tempuh menjadi lebih lama ya. Dan itu berlaku untuk semua orang. Bahkan untuk orang yang naik pesawat pun, bandara juga akan lebih padat ya pasti ya. betul. Semua kursi akan full book, apalagi bagi teman-teman yang akan naik transportasi umum yang seperti bis, kereta, pasti akan lebih padat ya. Sehingga banyak sekali hal-hal yang akan membuat tubuh kita menjadi lebih tertekan. Mulai dari suhunya lebih tinggi atau bahkan lebih dingin atau gitu ya? perubahannya lebih cepat ya. Betul. Polusi juga meningkat di jalanan dan konsentrasi orang juga makin padat saat masa mudik. Sehingga kita perlu waspada terkait pernapasan. Ada dua hal yang perlu kita waspadai ya. Pertama, kita perlu waspada nih terhadap penyakit-penyakit yang bisa penyakit baru nih yang bisa kena ke kita. Betul. Ya, seperti paling umum ISPA ya. Termasuk diantaranya flu, batuk pilek, seperti itu, demam, ya meriang. Dan jangan dilupakan penyakit-penyakit yang sudah dimiliki oleh sebagian orang, seperti asma atau PPOK yang bisa kambuh menjadi lebih berat selama masa perjalanan mudik ini. Gitu. Itu Karena yang tekanannya perlu waspadai. begitu besar di situ ya. Betul. Oke, nah dok, ini dok kalau kita lihat lebih besar tekanannya mana nih? Udara dingin atau misal tadi dokter menyebut pada saat naik bis, terus ada juga naik pesawat atau mobilnya AC-nya dingin. Nah, mana yang lebih memberatkan ke paru-paru kita? Oke. Sebenarnya semua itu saling berhubungan ya. Kuncinya adalah di imunitas. Oke. Jadi tubuh kita punya sistem imun ya, imunitas kekebalan tubuh yang bisa menangkal masuknya kuman-kuman ke dalam tubuh sebenarnya ya. Ini tinggal kuat-kuatan nih antara lebih kuat tubuh kita atau lebih kuat jumlah virusnya, penyerangnya, kuman-kumannya ini ya. Nah, suhu yang ekstrim, kemudian kondisi yang kelelahan, mungkin ada yang mudiknya saat masih puasa ya, kurang minum, itu semua berkontribusi terhadap menurunnya sistem kekebalan tubuh kita. Betul, lagi puasa nih. Betul. Nah, ini membuat kita lebih rentan terkena penyakit gitu ya. Kalau untuk AC sih sebenarnya tergantung suhunya ya. Justru kalau AC itu digunakan dengan bagus, kabin filternya pada mobil pribadi dengan reguler, rajin, ya itu malah bisa mengurangi polusi sebenarnya. Tapi kalau di setelnya terlalu dingin, itu juga bisa menurunkan sistem imun. Antara terlalu dingin atau terlalu panas ya. Jadi cukuplah yang sedang-sedang saja. Kan kita optimal kita 24 sampai 26 Celcius untuk suhu manusia. Oke dok, nah tadi kan dokter menyebut juga ada kemungkinan nanti bisa berpengaruh kan ke kita nih. Kalau misalnya tadi mungkin di bawah 24 terlalu dingin gitu, apalagi AC-nya sering nggak dibersihin gitu, mau berangkat juga nggak periksa mobil. Nah ini pengaruhnya jangka panjang nih ke badan kita, terutama paru-paru ya. Ini apa nih dok? Untuk jangka panjang ya? Ya. Nah kalau untuk jangka panjang sebenarnya, jangka pendek kita pasti bisa lebih gampang kena infeksi ya. Betul. Kalau kita ngomong jangka pendek ya, kan mudik kita tidak setiap bulan ya. Benar. Kita lebih rentan terkena infeksi. Nah, kalau yang jangka panjang adalah kalau kita terkena infeksi berulang. Nah, misalnya nih ada seorang yang dia gaya hidupnya kurang bagus. Dia suka begadang, makannya kurang bagus, tidak hanya saat mudik ya. Kemudian dia suka merokok misalnya. Orang akan lebih mudah terkena penyakit. Karena ini akan bisa terkena infeksi berulang. Nah, kalau orang itu makin sering kena infeksi, hidup makin buruk, apalagi merokok, maka paru-parunya juga bisa makin turun kesehatannya. Kondisinya juga makin turun. Gitu ya. Karena kita mainnya chance ya, artinya virus yang sama itu tergantung kena ke yang mana nih. Kalau kena ke hidung jadi pilek. Kalau kena ke tenggorokan jadi rem tenggorokan. Tapi kalau kita makin sering terkena infeksi, maka peluang makin tinggi nih virus itu nyampe ke bagian bawah pernapasan kita, kena ke paru. Nah, itu jadi namanya paru basah atau
pneumonia. Nah, itu bisa menyebabkan kematian kalau sampai ke pneumonia. Udah sampai ke bawah itu ya. Betul. Jadi memang kita mainnya kan di peluang ya. Makin sering kena ya peluang kita untuk terkena pneumonia akan makin besar. Gitu. Oke, tadi kan dokter juga menyebut juga ini, mana nih harus kuat-kuatan nih kan, kita yang kuat atau ntar si penyerangnya si Betul. manusia yang Iya. ini. Nah, kira-kira kalau misalnya udah sampai masuk nih, supaya tadi agak ngeri juga dok ya, kalau misal dibiarin juga sampai pneumonia, ya sampai kematian juga. Nah ini gejala pernapasan apa saja yang biasanya ini orang suka kayaknya nggak apa-apa nih biarin aja nih cuma batuk biasa, atau misalnya cuman ini kayaknya batuk kangen nih pengen pulang kampung gitu kan. Nah apa yang potensinya nih bisa menjadi semakin besar gejalanya apa nih dok? Oke, baik. Jadi tadi saya sempat katakan ya, jadi kuman yang sama itu tergantung terkena ke bagian mana ya. Oke. Jadi 90% lebih mungkin ya, itu kumannya itu akan menyebabkan infeksi yang ringan saja sebenarnya. Oke. Kita bilang ISPA, infeksi saluran pernapasan akut atau atas ya. Yang gejala hanya demam, batuk, pilek gitu ya. Mungkin sedikit nyeri di tenggorokan. Nah sebenarnya 95% ini akibat virus yang tidak diapa-apakan, asal istirahat cukup dia akan sembuh sendiri sebenarnya ya. Tapi hanya 5% yang kemungkinan itu akibat bakteri yang perlu antibiotik. Jadi sebenarnya sebagian besar gejala-gejala pernapasan yang dialami oleh orang itu tidak kita apa-apakan juga dia akan sembuh sendiri. Sembuh gitu ya. Betul, self-limiting. Artinya kita cukup istirahat, tekan gejalanya, ini akan pulih dengan sendirinya. Ya. Nah, tapi ada sebagian yang perlu antibiotik nih, 5% gitu kan kira-kira ya. Mungkin dikasih antibiotik. Makanya rule of thumb-nya nih, biasanya kita rekomendasikan kalau kurang dari 3-5 hari cukup di rumah istirahat. Oke, sebelum berangkat istirahat. Betul. Kalau sudah 5-7 hari masih bergejala, baru perlu dikasih obat antibiotik atau yang lebih tinggi lainnya begitu ya. Nah, tapi kita perlu tahu gejala-gejala red flag ya, gejala-gejala penanda nih yang kita harus tahu ini sudah mulai bahaya. Bagaimana kita mengenalinya? Gitu ya. Gejala yang paling kita bisa, yang paling gampang ya itu ada 2, pusing dan sesak napas. Ya. Karena paru kita ini memiliki sistem yang cukup bagus ya untuk mengkompensasi, untuk mencukupi berapa kadar oksigen dalam tubuh kita. Ya. Jadi kalau kita mungkin ruangnya agak pengap nih, otomatis kita akan langsung napas dengan lebih cepat. Gitu ya. Kalau kita ada sedikit sumbatan di hidung, kita akan otomatis napas lewat mulut begitu misalnya. Nah, tapi begitu kadar oksigen ini udah mulai turun, yang gejala muncul pertama adalah biasanya pusing dan lemas. Nah, pusing dan lemas gitu ya. Dan disertai dengan ada peningkatan frekuensi napas. Jadi kalau orang napasnya sudah 20 kali per menit lebih, itu sudah termasuk meningkat sebenarnya. Nah, kalau sudah lebih dari 30 kali per menit, itu dikatakan sesak napas yang berat. Jadi 2 ini yang kita pertama kali, kalau kita sudah mulai pusing, sudah mulai merasa napas terengah-engah, ini berarti sudah mulai ada tanda-tanda bahaya. Ini harus cari tahu, kenapa ini, apa yang terjadi dengan tubuh ini. Maka sebaiknya segera dibawa ke medis terdekat. Gitu. Minimal kita, oh ini bahaya atau tidak, gitu dari tenaga medisnya. Oke, jadi kalau misalnya kayak gitu, kayaknya batuknya udah nggak biasa nih, terus napasnya udah makin cepat. Udah daripada bahaya, mending belok aja ke rumah sakit lagi gini aja gitu. Oke, itu kan tadi dok, misalnya kalau sesuatu yang sifatnya ada virus atau itu sementara dan dia muncul tiba-tiba dan harus ke rumah sakit. Nah, ini kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang memang mau mudik tapi dia juga punya penyakit bawaan nih. Dia punya asma, lalu mungkin dia juga punya penyakit PPOK seperti itu. Nah, itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Alergi juga terutama ya. Nah, terus juga apa yang biasanya orang ini juga kayaknya nggak apa-apa lah gitu, ada yang salah melakukan penanganan. Nah, itu harusnya gimana nih dok? Yang dipersiapkan sebelum mudik berarti ya. Baik. Jadi kalau di Indonesia kita ada dua penyakit yang jangka panjang, penyakit paru jangka panjang nih ya, kronik yang sering dialami oleh orang di Indonesia ya. Yang pertama adalah asma atau PPOK. PPOK ini bisa kita bagi lagi jadi PPOK akibat rokok atau PPOK yang diakibatkan oleh bekas TB zaman dulu. Nah, kita banyak pasien TB di kita ya. Yang sembuh pun biasanya menjadi ada hambatan. Kita bilang post TB lung disease. Ada sisa-sisanya. Penyakit paru pasca TB ada 3 lah kita bilang ya. Asma, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, atau penyakit paru pasca TBC.
Nah, ini tiga-tiganya biasanya memerlukan pengobatan yang rutin. Nah, kita ngomong yang asma dulu ya. Kalau asma ini dia ditandai dengan ada sesak napas yang hilang timbul dan dipicu oleh pemicu tertentu. Oke. Nah, setiap orang beda-beda nih, Benny. Ada yang akibat dingin, ya. Ada yang dipicu oleh debu, ya. ada yang dua-duanya, atau ada yang dipicu oleh bulu kucing, ada yang dominan kalau dia stres atau kecapean, ya. Tapi kalau orang dengan asma, ini kan banyak ini ya, orang yang asma di Indonesia, perlu tahu bahwa asma itu bisa dikontrol dengan baik, asalkan obatnya teratur. Nah, asma ini kita bagi nih, ada yang asma intermiten sama persisten. Kalau intermiten, ini dia benar-benar jarang. Kurang dari 2 kali sebulan dia kambuhnya napasnya ya. Sehingga biasanya hanya perlu standby obat saja. Nah, sehingga kalau mau mudik yang penting obatnya standby. Jadi jangan karena udah 3 bulan tidak sesak napas, dia tidak kontrol, dia nggak bawa obatnya ya. Karena waktu mudik dia lebih tekanan lebih tinggi ya, lebih stres, lebih panas, lebih dingin, bisa kambuh tuh. Nah, maka kalau sudah punya asma sebaiknya meskipun sudah lama tidak kambuh, itu obat harus dibawa. Itu yang asma intermiten. Lagi yang asma persisten, ada yang ringan, sedang, berat. Nah, ini orang yang pasien ini dia memerlukan pengobatan yang rutin. Jadi kalau obat asma itu ada yang pengontrol dan yang pelega sebenarnya. Kalau pengontrol itu dia hirup setiap hari meskipun nggak sesak napas. Kalau yang pelega itu dia hirup kalau ada sesak napas saja. Normalnya pelega ini jarang kepake, normal. Tapi harus dibawa dua-duanya. Artinya obat yang pengontrolnya tetap dibawa, yang pelega standby. Gitu. Yang sering salah nih Benny adalah orang yang dengan asma hanya bawa salah satu saja. Oh, ini karena yang obat peleganya jarang dipakai, saya bawa yang pengontrol aja. Begitu mudik, kambuh, bingung tuh. Padahal sama-sama penting ya dok? Iya, penting. Baik, dok, kita akan terus membahas soal ini, asma, dan tentunya juga bagaimana kita mempersiapkan diri mudik dan juga mitos-mitos apa yang harus diwaspadai saat kita akan mudik. Dan kemana-mana tetaplah di CNN Indonesia Health sesaat lagi. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Ibrahim Darmawan. Nah, dok, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, ada beberapa mitos dan fakta yang mau kita bahas terlebih dahulu nih, yang orang sering lihat dan pengen tahu benar apa enggak sih. Oke, kita lihat dok. Yang pertama, ini dia. Minum suplemen kesehatan sebelum mudik bisa mengusir flu atau ispa, benar dok? Nah, ini fakta ya. Oh, ini fakta? Ada faktanya. Ada faktanya? Artinya, dalam kondisi yang lebih ekstrim ya, kita tuh memang sebaiknya mengkonsumsi vitamin ya. Yang dikatakan ada vitamin D, C, dan zinc. Karena tiga zat ini jika kita konsumsi rutin itu bisa meningkatkan imun kita, menjaga kesehatan lah istilahnya. Meskipun 3 zat ini sebenarnya dengan diet yang bagus itu sudah cukup sebenarnya. Makanannya bagus itu nggak perlu nih dok? Ya, jadi asalkan kita makan bagus, sebenarnya minum vitamin itu tidak perlu. Ya, ini akan membantu kalau kita memang secara dietnya kurang bagus ya. Sehingga vitamin D, C, dan zinc ini bisa meningkatkan imun. Nah, imun ini kalau kita jaga bagus, disertai dengan gaya hidup yang bagus, istirahat yang cukup, dan tidak dehidrasi, itu memang bisa mencegah flu atau ispa, tapi tidak mengusir ya. Jadi kalau sudah kena flu atau ispa, ya utamakan istirahat dan diberi obat. Ini berlaku kalau kita cukupi vitaminnya itu sebelum kita sakit. Bisa dari diet yang bagus atau dari suplemen jika diperlukan. Sebelum berangkat berarti juga tetap harus istirahat juga dok, yang penting ya. Oke, kita lihat yang kedua nih dok. Berbagi minum atau makanan ringan saat perjalanan ini aman jika tidak ada gejala. Ini gampang banget ya dok biasanya orang ini. Ini fakta sih. Ini fakta. Kan tidak gejala kan? Betul. Nah, jadi kalau tidak ada gejala, tidak batuk-batuk gitu ya, tidak punya riwayat penyakit yang menular, dan itu tidak berbagi sendok ya, itu secara umum aman ya. Artinya kecuali orang nih satu mobil sudah jelas pasiennya batuk-batuk gitu ya, berdahak lagi, demam, ya sebaiknya kalau makan bareng jendela dibuka atau makannya saat sedang berhenti mobilnya begitu. Tapi secara umum untuk orang yang sehat-sehat saja berbagi makanan itu aman-aman saja sebenarnya. Aman berarti dok aman. Ya. Kita lihat yang berikutnya. Yang ketiga, pakai masker di transportasi umum ini efektif mencegah penularan gangguan pernapasan. Gimana dok? Nah, ini fakta dan malah saya rekomendasikan. Rekomendasi ya. Jadi
penyakit pernapasan itu sebagian besar dia antara airborne atau menular lewat udara atau lewat percikan sebenarnya. Ya, ada semacam kita bilang vomit ya. Jadi percikan kena ke meja misalnya kita pegang, kemudian kita pegang kembali itu bisa, tapi Sumasi itu ya. tapi lebih jarang ya. Oke. Paling sering dari percikan langsung ke orang atau lewat udara. Jadi kalau kumannya di udara, kemudian kita hirup. Nah, sehingga masker ini akan efektif semakin banyak orang yang pakai. Katakanlah di satu bus ini ada 50 orang gitu ya. Hanya saya satu orang nih yang menggunakan masker kain itu tidak terlalu efektif. Oke. Tapi kalau katakanlah hampir separuh bahkan semuanya pakai masker, itu Medis sangat, ya dok ya, iya, medis. sangat efektif untuk mencegah. Itu untuk level komunitas ya. Kalau untuk level individual hanya efektif jika kita pakai masker yang ada label N95 atau KN95-nya. Oke. Karena kalau yang ada label itu dia bisa menyaring kuman. Kalau masker medis biasa dia tidak menyaring kuman airborne-nya, hanya menyaring percikan yang berupa cairan saja. Oke, berarti nggak cuma buat nutupin jerawat, tapi juga sebetulnya Iya. bagus buat kesehatan ya dok ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Penderita asma atau PPOK tidak boleh terlalu lama di kendaraan ber-AC. Nah, ini benar nggak? Nah, ini mitos. Oh, ini mitos? Mitos, Oh, nggak ya. Jadi justru kalau AC-nya dipelihara dengan baik ya, baik itu di bis atau mobil pribadi, filternya diperbarui setiap berapa tahun sekali ya, sesuai dengan rekomendasi dari ini ya, dari pembuat mobilnya ya. Itu justru bisa mengurangi debu di dalam mobil atau di dalam bis sebenarnya gitu ya. Yang tidak boleh adalah kalau suhunya di setel terlalu dingin gitu ya. Atau meskipun ber-AC, meskipun dingin tapi kapasitas sangat penuh. Karena bisnya dibuat dingin nih tapi dia terlalu padat, itu juga tidak bagus. Jadi yang masalah bukanlah AC atau tidak. Oke. Tapi settingan dan kondisi di sekitarnya ya. Oke, baik. Baik dok. Berikutnya kita lihat yang selanjutnya. Mitos atau fakta jikalau mandi air hangat dapat mencegah infeksi pernafasan. Nah, ini ada mitos, ada faktanya nih gitu ya. Coba dok boleh jelasin. Nah, jadi mandi air hangat itu sudah kita ketahui bahwa dia bisa satu yang pasti mengurangi stres. Ya, Oke. jadi kan kalau habis capek kerja ya, dia mandi air hangat itu bisa melancarkan peredaran darah, mengurangi nyeri otot gitu ya. Dan orang cenderung lebih rileks kalau mandi menggunakan air yang hangat. Nah, orang yang rileks ini kortisolnya turun, imunnya meningkat. Oke. Dan itu secara tidak langsung bisa mencegah infeksi pernapasan ya. Tapi tidak dengan serta-merta masih merokok, kemudian sekitar batuk-batuk, dengan dia mandi hangat jadi nggak kena ya, tidak. Enggak. Jadi harus disertai dengan pencegahan yang lainnya. Ya. Oke, baik. Berarti benar sebetulnya dan nggak boleh rokok juga, dan juga nggak cuman bikin kita enak tidur ya, tapi karena enak tidur itu bikin imun Betul. naik dan kita bisa ngelawan itu semua. Iya. Baik, kita lanjut pembahasan mengenai bagaimana penyakit pada saat kita mudik. Nah, ini mengapa penyakit saluran pernapasan ini harus diwaspadai dan biasanya ini juga sering terjadi saat mudik nih dok? Kalau menurut data, nomor 1 penyebab rawat inap di Indonesia dan dunia itu adalah pneumonia. Pneumonia. Ya, jadi pneumonia ini adalah radang pada paru akibat infeksi. Bisa karena bakteri atau virus. Ya, maka kalau kita bilang ya penyakit nomor 1 bikin ranap ya pneumonia, itu artinya yang penyakit berat yang paling umum itu adalah ini infeksi pada paru. Gitu ya. Ini kita mesti cegah. Nah, ini kenapa kita mesti selama mudik saat kondisi sedang padat, sedang kecapean. Orang yang normalnya imunnya bagus kalau kena infeksi hanya sampai ke atas saja, bisa jadi dengan dia kondisi yang capek, virus yang sama ini bisa mengenai ke bagian saluran napas yang bawah. Bisa berat gitu lah. Kenapa kita mesti lebih ekstra hati-hati nih terkait terhadap penyakit-penyakit paru selama masa mudik ini. Oke. Baik, kita akan terus membahas bagaimana mudik yang baik harus bawa apa saja, tapi jangan kemana-mana, tetaplah di CNN Indonesia Health. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan dokter spesialis paru, Dr. Ibrahim Darmawan. Dok, ini seperti yang dokter bilang nih kan tadi kan biasanya kalau saat kita mudik itu tekanannya besar dan juga bikin badan kita juga gampang sakit. Nah,
Nah, ini bagaimana kita prosedurnya untuk menstabilkan gangguan pernapasan sebelum mendapat perawatan medis yang penuh, terutama kalau ini muncul kayak sesak napas, begitu waktu kita lagi di mudik, lagi di jalan, lagi macet, lagi ini, itu kan kayaknya pasti panik banget nih orang-orang. Ini kita gimana nih dok prosedur awalnya? Oke, jadi yang perlu kita kasih tahu adalah mudik itu adalah budaya kita ya. Jadi 150 juta orang setahun. Jadi artinya separuh dari rakyat Indonesia itu akan mudik. Oke. Dan ini kita pasti pengen mudik dong gitu. Artinya jangan sampai kita punya penyakit paru yang terkontrol, tapi kita jadi nggak mudik karena takut kena penyakit paru ya. Makanya yang kita lakukan adalah kita harus gimana cara kita bisa mudik nih, tapi aman gitu kan ya, Feni ya. Nah, sehingga kuncinya dua sebenarnya. Persiapan dan deteksi dini. Deteksi dini. Persiapan artinya sebelum kita mudik, kita sudah harus tahu nih kondisi badan kita bagaimana. Gitu ya. Kalau memang kita sehari misalnya kita kerja berat, mungkin dia adalah seorang eksekutif atau dia seorang pekerja yang sampai malam suka lembur gitu ya, maka sebaiknya mulai di slow down. Atau sebelum mudik itu jangan langsung malamnya habis begadang, besok langsung berangkat, jangan. Kasih selama waktu 1-2 hari untuk tidur yang cukup dulu, baru jadwalkan untuk mudik. Jadi kalau kita sudah beli tiket tanggal berapa, tanggal 15 misalnya, maka tanggal 13 sebaiknya udah mulai istirahat. Gitu ya. Satu. Yang kedua, persiapkan dengan baik, artinya udah bekal, air itu juga harus siap. Artinya jangan sampai kekurangan makan, kekurangan minum selama mudik gitu ya. Kemudian kalau memang sudah memiliki penyakit, misalnya asma, maka obat-obatan itu harus kita persiapkan dulu. Jadi kalau memang sudah punya asma, jangan sampai kita kehabisan obatnya. Pastikan kita memiliki dosis yang cukup selama durasi kita mudik itu. Mulai dari berangkat sampai dia pulang. Karena biasa di daerah belum tentu ada obat yang kita pakai gitu ya. Itu. Kemudian deteksi dini ya. Jadi selama mudik kita juga harus tahu gejala-gejala apa yang menjadi tanda bahaya untuk penyakit-penyakit. Untuk di bidang pernapasan saya bisa bilang ada sesak napas dan ada pusing gitu ya. Untuk pada anak-anak biasanya ada bibir biru gitu ya, atau ada pernapasan yang sampai leher atau perutnya sampai masuk, itu juga sudah tidak normal. Itu juga harus dikenali. Begitu ada gejala-gejala yang kurang wajar, maka sebaiknya segera mencari pertolongan medis ya. Kita juga harus tahu di mana titik-titik pos-pos kesehatan yang disediakan oleh pemerintah biasanya. Iya. Gitu. Makanya biasanya ada peta segala macam tuh jangan dibuang tuh ya kita. Betul, iya. Oke, dok. Tadi dokter sempat menyebut juga ada menyinggung soal anak-anak juga. Nah, biasanya kita mudik nih suka bawa anak-anak gitu, suka bawa orang tua, lansia. Nah, ini apa yang harus diwaspadai sih dok? Biasanya penyakit apa yang suka muncul tadi buat lansia juga, lalu barang-barang apa yang harus dibawa dan persiapan apa nih supaya nggak kambuh-kambuhan atau banyak masalah nanti di perjalanan? Baik, kalau untuk anak lebih general ya, tidak terkait dengan pernapasan saja ya. Iya. Bisa yang pasti kalau anak seringnya antara ISPA atau diare sebenarnya ya, terkait makannya kurang bagus, betul. Atau dia terpapar dengan polusi begitu ya. Tapi tidak terlalu beda dengan orang dewasa sebenarnya. Selama imunitasnya dibagusin ya, diperbaiki, makan istirahat cukup gitu ya. Kemudian kalau punya asma itu harus dibawa juga obat-obat yang asmanya. Ya. Yang agak sulit kalau pada orang dewasa, obat asmanya itu bisa compact ya, bisa kecil lah istilahnya. Kalau pada anak seringkali, terutama anak yang di bawah 5 tahun itu perlu membawa alatnya. Karena anak-anak belum bisa menggunakan semprotan yang seperti orang dewasa begitu ya. Maka itu harus dipikirkan. Harus mulai beli obat asma yang bisa digunakan selama perjalanan. Tapi secara umum tidak terlalu beda nih antara orang dewasa atau anak-anak. Baik. Dok, ini ada nggak dok nih saran atau tipsnya buat orang-orang yang mau perjalanan jauh, terutama juga untuk yang punya gangguan pernapasan, bagi mereka yang suka sakit gitu, tiba-tiba suka muncul, terutama ini kan tadi dokter bilang juga tekanannya panjang, perjalanan panjang, ada juga banyak orang yang akan berangkat di waktu yang bersamaan sehingga ada macet juga di sana. Nah, sarannya gimana nih dok? Oke, jadi terutama untuk orang-orang ya yang sakitnya cukup berat ya. Jadi ada beberapa pasien besar PPOK yang memang dia membutuhkan oksigen jangka panjang. Maka orang-orang yang memang membutuhkan kebutuhan khusus harus menghubungi transumnya jauh-jauh hari. Karena biasanya ada prosedur tambahan nih. Pak, kita perlu bagaimana kita mengangkut oksigen di pesawat atau ke kereta itu perlu dipersiapkan jauh-jauh hari. Untuk yang lainnya yang bisa membawa obat-obatan sendiri,
maka ya dipersiapkan jauh-jauh hari ya agar tidak panik saat ada kejadian di selama masa mudik, sama mudik ya. Kemudian ya jangan stres. Jangan stres ya. Karena namanya mudik pasti macet ya. Iya, betul. Mudik pasti macet, pasti lebih capek ya. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita ya. Jadi kalau kita udah ikhlas, kita udah persiapkan, kita nggak stres, insya Allah nanti lebih lancar selama perjalanan. Amin, amin. Ini berarti kan yang penting adalah mudik juga harus hatinya gembira, tapi paru-paru juga harus tetap waspada. Baik, terima kasih banyak Dr. Ibrahim sudah bersama dengan kami. Dan demikian CNN Indonesia Health hari ini. Saya Beni Dermawan pamit. Healthy people, healthy life. Sampai jumpa.